Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik? Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Abner. Tuhan, mari kita berdoa sesuai apa dan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yelvia, Isra, dan Sitiya, Bu. Yelvia, Isra, dan Sitiya. Sudah menyapu? Sudah. Baik anak-anak, persiapkan diri dalam belajar, berdiri, posisi duduk supaya nyaman dalam pembelajaran. Sebelumnya, dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi macam-macam norma. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu mengenai pengertian norma? Silakan. Norma adalah aturan yang berlaku di sebuah daerah. Norma adalah aturan yang berlaku di Sebuah daerah. Baik, terima kasih. Sekarang ada yang tahu ada beberapa macam norma yang berlaku di masyarakat. Ada, Bu. Silakan, siapa Dwi? Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma agama. Dan keempat, norma hukum. Terima kasih Dwi. Sudah menyampaikan ada 4 macam norma. Suasana yang rukun. Kemudian menciptakan kedamaian di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Bisa dipaham? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dibacakan Dwi? Di depan Dwi. Peserta didik bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan model problem based learning dalam kurung PBL plus pendekatan saintifik metode diskusi. Guru juga akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menganalisis norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian indikatornya menelaah norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Mendeskripsikan macam-macam norma. 3. Menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu Guru akan menyampaikan ada beberapa langkah di dalam pembelajaran kita. Yang pertama tadi sudah di beberapa kelompok. Kemudian, dalam kegiatan selanjutnya adalah ada penilaian yang dilakukan oleh guru, yaitu 3 aspek penilaian, itu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Selanjutnya, anak-anakku mendiskusi. Jepri, bisa dibacakan di depan. Materi pembelajaran adalah 1. Pengertian norma. 2. Macam-macam norma. 3. Sumber norma. 4.
mesti pelanggaran norma. 5. Ciri-ciri negara hukum. Baik, terima kasih Jeffrey. Abner dibacakan sumber norma. Norma agama dari Tuhan, norma kesetaraan dari masyarakat, norma kesusilaan dari hati nurani manusia, norma hukum dari negara. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini materi kita adalah macam-macam norma. Jadi, di lingkungan masyarakat kita atau di kehidupan sehari-hari kita itu ada 4 macam norma yang berlaku. Yang pertama adalah norma agama, 2 norma kesopanan, 3 norma kesusilaan, dan 4 norma hukum. Melakukan pembagian kelompok. Kelompok yang sudah ada, ibu guru akan lakukan rolling anggota kelompok. Sekarang Jerry pindah ke kelompok. Ringkasan materi bagi siswa yang belum lancar membaca. LKPD. Nah, anak-anak, silakan buka buku paket materi macam-macam norma. Di halaman 37, silakan setiap kelompok membaca materi yang ada. Kemudian lihat ke depan, ibu guru akan menayangkan gambar di setiap kelompok. Silakan kelompok perhatikan pada kelompok 1. Ini adalah kelompok 1, kemudian gambar kedua kelompok 2, gambar ketiga adalah kelompok 3, dan gambar keempat adalah kelompok 4. Silakan anak-anak amati gambar yang ada di depan dan dibantu oleh buku paket di halaman 37. Silakan amati gambar yang ada. Kemudian anak-anak tuliskan apa yang kalian dapatkan dalam pengamatan gambar dan menyusun pertanyaan. Silakan. Kita mulai dari kelompok 1. Bacakan pertanyaan yang sudah disusun. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Berikut hasil diskusi mengumpulkan, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan norma? Yang kedua, mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? 3. Bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat? Yang keempat, jelaskan 4 macam norma menurut bidangnya dan berani masing-masing 2 contoh. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, apakah perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat? Kedua, jelaskan manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Ketiga, jelaskan akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, 1 menyampaikan 4 pertanyaan, kelompok 2 menyampaikan 2 pertanyaan. Terima kasih banyak kepada kelompok yang sudah menyusun pertanyaan lebih banyak, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, sekarang anak-anakku, sebelum lanjut, silakan anak-anakku membuat pertanyaan yang belum dapat dipahami dalam kegiatan pembelajaran ini, terutama dalam pengamatan gambar. 1 ini bertanya, apa fungsi norma kesusilaan? Apa fungsi norma kesusilaan? Anak-anak, ada yang bisa menjawab temanya sebelum ibu menjawab? Ada pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Nah, anak kelompok mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun tadi. Kemudian, untuk memudahkan anak-anakku dalam menjawab pertanyaan, silakan
melalui gambar yang ada di depan dan melalui buku referensi halaman 37. Macam-macam norma. Anak-anakku didiskusikan, kemudian sebentar dipresentasikan. Silakan didiskusikan. Mempresentasikan hasil pengamatan kelompok dan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun. Kita mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Berikut hasil diskusi kelompok kami yaitu 1. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. 2. Contoh penerapan norma agama adalah 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Nomor 3. Contoh pelanggaran norma agama adalah 1. Tidak melaksanakan ibadah. 2. Memfitnah orang lain. 3. Melakukan perzinahan. 4. Menganiaya orang lain. 5. Membunuh. Dan yang terakhir, tidak menghormati peribadatan orang lain. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanggapi, kami persilakan kepada kelompok lain. Ya. Pertanyaan kami dari kelompok 2. Sebutkan contoh pelanggaran norma agama di rumah. Baik, masih ada yang lain? Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu sebutkan contoh pelanggaran norma agama di rumah, yaitu berkata kasar kepada orang tua dan mencuri uang orang tua. Sekian dari terima kasih dari kelompok A. Naik ke mana kelompok 2? Puas? Oke, terima kasih. Selanjutnya, presentasi kedua adalah menganalisis pengamatan yang sudah dilakukan. Menganalisis hasil analisis kembali dan mendiskusikannya dengan menggunakan atau membaca buku paket atau buku referensi yang relevan. Dan selanjutnya, anak-anakku silakan kerjakan LKPD yang Ibu Guru sudah bagikan. LKPD yang Ibu Guru sudah bagikan silakan dikerjakan kembali. Kelompok 1 disampaikan jawabannya. Silakan. Baik, jawaban dari hasil diskusi kelompok kami yaitu norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, digunakan sebagai panduan tatanan dan pengendali perilaku. 2. Norma ditentukan dalam masyarakat karena untuk melindungi kepentingan masing-masing, kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. 3. Silakan dikumpulkan, Ibu Guru akan nilai. Kelompok 4. Nah, sekarang anak-anakku silakan setiap kelompok menulis poin-poin penting dan sekaligus menjadi kesimpulan. Oke, silakan. Daripada kegiatan kita mulai dari penilaian pertama yaitu penilaian sikap, jadi satu orang yang menonjol. Hari ini penilaian sikap yaitu Dwi dengan nilai 100. Tepuk tangan. Kemudian mendapatkan nilai yang maksimal, jangan berkecil hati, tetapi nilai yang kalian peroleh hari ini menjadi acuan atau
dan diberikan perlindungan dalam perjalanan. Silakan Putri dipimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita masing-masing doa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita tiba pada akhir pembelajaran kita. Ibu guru mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang.